Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas yang mengenai updatean pemain keturunan. Ya, sudah lama kita tidak membahas mengenai updatean pemain keturunan ini ya, termasuk oleh Romeni. Karena memang kemarin ya sempat terkendala ya, banyak sekali ya pro dan juga kontra mengenai Ole Romeni. Ada yang mengatakan bahwa Ole memang belum siap ya, karena memang ada situasi internal yang belum beres, tapi juga ada yang menyayangkan bahwa ada beberapa ya momen di mana DPR ini libur. Jadi memang ya apapun yang menjadi kendala itu ya kita harus menyikapinya dengan positif. Tapi ini menjadi kabar gembira oleh Romania. Ini sudah dikatakan oleh Bapak Erick Thohir bahwa dirinya siap disumpah. Bahkan dia untuk segala persyaratan sudah beres semua. Nah, ini akan menjadi kabar gembira sekali karena kalau dilihat bukan hanya oleh Romeni tapi juga Jairo Ridwals. Nah, Jairo Ridwals ini saat ini prosesnya juga sudah masuk di PSSI. Nah, saya akan membahas tuntas ya konten kali ini mengenai pemain keturunan. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman. Khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya, beli satu dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Nah, oke, kita akan bahas terlebih dahulu oleh Romeni. Nah, Bapak Erick Thohir ini sudah mengatakan ya kemarin bahwa untuk oleh Romeni tes kesehatan, administrasi, kemudian di kedutaan semuanya sudah ya, ini sudah beres, tinggal menunggu sumpah. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah sosok oleh Romeni ini langsung disumpah tanpa harus ada ya mekanisme di DPR atau seperti apa? Nah, ini akan menimbulkan juga pertanyaan besar. Tapi kalau saya lihat teman-teman, alurnya itu memang kalau untuk memperoleh ya sebuah keluarga negaraan itu memang harus disetujui oleh DPR. Nah, ini yang menjadi tanda tanya, tapi saya yakin sekali apa yang menjadi usaha dari PSSI itu memang yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kita harus percaya itu. Tapi ya kalau memang ini situasinya tidak terkejar ya, karena memang kalau dilihat ya saat ini sudah pertengahan bulan 1, kemudian juga Februari ini jadwal Ore Romeni bersama klub juga padat ya, tidak ada jeda kompetisi. Yang menurut saya kita harus jemput bola ya, walaupun oleh Romeni misal ya ini disumpahnya di kedutaan Indonesia di Inggris, ya menurut saya tidak masalah karena memang oleh Romeni saat ini sibuk dengan Oxford ya, apalagi dirinya juga baru saja adaptasi. Tapi menurut saya ya yang meragukan kemarin sempat bertanya, bang apakah oleh Romeni ini di Maret bisa debut, jawaban saya jelas bisa sekali, sangat bisa sekali, dan itu bisa dikatakan peluangnya besar untuk oleh Romeni. Nah, kemudian teman-teman, kalau dilihat Coach Patrick Kluivert ya juga mengatakan bahwa di bulan Maret nanti dia menargetkan 4 poin, imbang melawan Australia, menang lawan Bahrain. Ya menurut saya ini bukan target yang biasa, ini target yang sangat bagus karena memang timnas Indonesia secara materi pemain itu sudah sangat bagus. Walaupun ketika melawan Australia kita tidak akan diperkuat Ragnar Oretmangun karena akumulasi kartu. Tapi ya jelas ya dengan adanya oleh Romeni ini teman-teman, ini akan membantu tim sekali. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk masalah Jairo Ridwals. Sebenarnya impact pergantian pelatih ya kita belum bisa rasakan saat ini. Tapi ya bagaimana keyakinan para pemain keturunan seperti Jairo Ridwals ya dengan dilatih ya pelatih sekaliber coach Alex Pastor ya, kemudian juga Denny Lansat ya, serta ya head coach ya Patrick Kluivert ya, ini menurut saya akan menjadi peluang besar dirinya untuk segera ya menjadi bagian timnas Indonesia. Karena memang saat ini ya kita membutuhkan lini tengah yang sangat bagus dan juga sangat impresif. Dan ini momen yang tepat ya. Jairo ya kabar terbaru itu sudah didekati, bahkan berkasnya beberapa berkas ya. Walaupun belum lengkap itu sudah masuk, artinya dia deal ya, sepakat untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Tapi ya yang menjadi pertanyaan apakah bisa ya dia segera di bulan Maret debut. Nah, ini bisa menjadi pertanyaan. Tapi yang jelas ya, Ole masih ada kesempatan dan akan dipercepat.
kalau bisa ya kita jangan tanggung-tanggung lah. Karena menurut saya 4 poin itu juga berat, karena kita akan menghadapi ya tekanan ya di Australia, dan juga kita harus wajib menang di Bahrain, di GBK melawan Bahrain. Nah ini artinya ya peluang ini harus dijaga ya, dan juga bagaimana strategi dan juga pendekatan dari Coach Patrick ini yang kita harus tunggu, karena memang situasi saat ini sedang berganti estafet, dan juga kita tidak ada lagi waktu bagaimana memahami karakter pemain A, B, C dan lain sebagainya, karena sudah mepet sekali. Jadi ini sangat kita tunggu sekali, bagaimana harapan besar lah bagi supporter timnas Indonesia untuk dua pemain ini bisa segera dinaturalisasi. Tapi saya sangat yakin sekali dengan PSSI ini bisa segera mengusahakan ya bagaimana oleh Romeni ini, karena memang dirinya bisa dikatakan lah untuk saat ini sangat dibutuhkan sekali. Bahkan ya PSSI bukan hanya memproses beberapa nama tersebut, masih ada beberapa nama terkhusus di posisi kiper. Kita tidak tahu apakah yang dimaksud adalah Emil Audero ataupun Denny van der Havel ya, dan juga beberapa kiper lainnya ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ya, dengan tambahan amunisi pemain keturunan itu sangat kita butuhkan ya, bukan hanya untuk jangka pendek ya, karena kita melihat sekali ya peluang kita itu sangat besar untuk dikualifikasi Piala Dunia ini, kemudian juga di Piala Asia nanti ya, dan juga beberapa turnamen tier A lainnya ya. Dan ini menurut saya keputusan yang tepat jika PSSI ya mempercepat Ole dan juga Jairo ya. Terkhusus kalau kalian lihat bagaimana Ivar juga Tom ya selalu menjadi tandem, tetapi masih ada memiliki titik lemah di situ, yakni gelandang bertahan. Ya, bagaimana Tom Haye sebagai central midfielder ya, kemudian juga sosok Ivar Jenner ya sebagai attacking midfielder ya, itu tidak dibarengi dengan defensifnya ya. Maka dari itu bagaimana ya balances ya antara Nathan Cho ya, kemudian juga Justin Hubner ya di posisi gelandang bertahan ini harus ada peningkatan level, yakni sosok Jairo Ridwan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru mengenai pemain keturunan yang akan menjadi bagian timnas Indonesia? Apakah kalian yakin jika sosok Ole Romeni ini menggantikan Ragnar Ratmangon saat melawan Australia, kita bisa mencuri 1 poin atau bahkan bisa memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.